Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dan dalam video kali ini kami akan membahas kasus 4 dengan topik analisis farmakokinetika dan farmakodinamika dalam pengembangan obat baru. Berikut adalah nama dan NIM dari anggota kelompok kami. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat antiinflamasi baru. Setelah dilakukan uji farmakokinetik, obat menunjukkan Cmax yang tinggi dalam 30 menit pertama, tetapi efek antiinflamasi baru terlihat setelah 2 jam. Studi farmakodinamik menunjukkan bahwa efek maksimal tercapai pada konsentrasi yang lebih rendah daripada yang ditunjukkan oleh Cmax. Pertama, yaitu mengapa ada keterlambatan antara Cmax dan efek antiinflamasi yang muncul. Keterlambatan antara Cmax dan efek antiinflamasi terjadi karena efek farmakodinamik tidak selalu sejalan dengan kadar obat dalam plasma. Analisis FK-FD membantu menjelaskan keterlambatan ini dan menentukan waktu dosis yang tepat. Walaupun konsentrasi obat di plasma sudah tinggi, obat memerlukan waktu untuk berdifusi ke jaringan inflamasi dan memodulasi mediator inflamasi seperti prostaglandin, TNF-alfa, dan IL-6. Proses ini melibatkan penghambatan enzim siklooksigenase yang bersifat bertahap sehingga efek klinis muncul setelah beberapa waktu. Menurut penelitian lainnya seperti Teken, variasi respon analgesik dan antiinflamasi pada ibuprofen disebabkan oleh perbedaan tingkat aktivasi COX dan mediator prostaglandin, bukan semata kadar plasma. Berdasarkan studi FK dan FD, bagaimana cara menentukan dosis yang optimal untuk pengujian klinis? Penentuan dosis optimal didasarkan pada integritas data farmakokinetik FK dan farmakodinamik FD dengan pendekatan model PKPD yang menggambarkan hubungan antara konsentrasi obat dan efek biologisnya. Langkah-langkah dalam analisis farmakokinetik FK, uji praklinis meliputi yang pertama, pemilihan model hewan, kedua, pemberian dosis obat, ketiga, pengambilan sampel biologis, keempat, pengukuran konsentrasi obat dalam plasma, kelima, analisis parameter farmakodinamik, yang keenam, ada interpretasi hasil FK. Langkah-langkah dalam analisis farmakodinamik FD meliputi yang pertama, penentuan efek farmakologis, kedua, pemilihan model hewan, ketiga, pemberian dosis obat, keempat, pengukuran respons biologis, kelima, analisis data farmakodinamik, serta yang keenam, interpretasi hasil FD. Teken et al. 2019 menegaskan bahwa variasi respon ibuprofen dapat dijelaskan melalui integritas antara data FK dan biomarker FD seperti tingkat prostaglandin yang dapat membantu menentukan dosis optimal yang memberikan efek maksimal dengan resiko minimal. Jadi, dosis optimal untuk uji klinis harus mempertahankan konsentrasi terapeutik dalam plasma yang seimbang dengan efek biologis yang diinginkan dengan mempertimbangkan faktor individu dan keamanan. Bagaimana hubungan FK dan FD membantu mengembangkan regimen dosis yang aman dan efektif? Jawabannya adalah setelah data FK dan FD itu dikumpulkan, hubungan antara keduanya itu dianalisis untuk memahami lebih baik bagaimana konsentrasi obat di dalam tubuh itu berkorelasi dengan efek farmakologisnya. Di mana analisis FK dan FD ini memberikan wawasan tentang yang pertama adalah kinetika efek obat, di mana waktu yang diperlukan untuk mencapai efek maksimal setelah pemberian dosis. Yang kedua adalah durasi aksi obat, di mana berapa lama efek obat bertahan setelah diberikan. Dan yang terakhir adalah pengembangan dosis. FK dan FD itu membantu menentukan regimen dosis yang menghasilkan efek terapeutik yang optimal dengan toksisitas yang minimal. Pentingnya uji praklinis FK-FD dalam pengembangan obat. Yang pertama adalah optimasi obat. Data FK dan FD itu digunakan untuk menentukan dosis obat yang tepat sebelum diuji pada manusia. Selanjutnya adalah keamanan. Melalui studinya FK, peneliti dapat memahami resiko toksisitas akibat akumulasi obat di dalam tubuh. Dan yang terakhir adalah efektivitas, di mana studi FD ini memastikan bahwa obat bekerja dengan efektif pada target biologis yang dituju. Baik, itu dia penjelasan terkait kasus 4 ini, dan berikut adalah daftar pustaka yang mendukung pembahasan dari kasus tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.